wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang analisis permasalahan tanah di Indonesia. Saya Marisa NIM 118100006. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah terdiri dari adanya keadaan, sistem, proses, hak milik, dan permasalahan. Pendaftaran tanah itu sendiri adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis. Dan pendaftaran tanah diselenggarakan juga untuk menjamin kepastian hukum. Pendaftaran tanah ini diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pemerintahnya. Dalam memenuhi kebutuhan pemerintah, melakukan data penguasaan tanah terutama yang melibatkan para pemilik tanah. Nama saya Rinawati Harahap, NIM 118230091. Saya dari kelompok 6 pendaftaran tanah geomatika RA. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari perkuliahan kita yang telah kami diskusikan bersama kelompok, yaitu mengenai sejarah perkembangan tanah yang ada di Indonesia ini. Zaman kolonial Belanda. Zaman kolonial Belanda adalah zaman di mana kehidupan masyarakat masih bergantung pada kerajaan, di mana setiap kekuasaan tertinggi dimiliki oleh raja. Tapi seiring bergulirnya waktu, datanglah pemerintah kolonial Belanda ke Indonesia, di mana kolonial Belanda mengambil alih segala hak-hak tanah atas Indonesia karena telah terjadinya suatu perjanjian antara kerajaan dengan pemerintah kolonial Belanda. Jadi masyarakat Indonesia pada zaman itu tidak memiliki hak apapun terhadap tanah yang dimilikinya. Kepemilikan tanah, hak atas tanah sudah dimiliki oleh pemerintah kolonial Belanda. Akan tetapi, menurut hukum yang berlaku pada saat itu, masyarakat Indonesia masih memiliki hak untuk melakukan kehidupan terhadap tanah-tanah yang ada. Kedua, itu zaman pasca kolonial. Seperti yang kita ketahui bersama, zaman pasca kolonial itu adalah zaman di mana setelah Indonesia merdeka. Setelah Indonesia merdeka, muncullah pemikiran-pemikiran dari para pemimpin kita pada zaman itu, di mana salah satunya yaitu mengenai hukum agraria. Hukum agraria itu seperti apa? Itu hukum agraria adalah hukum-hukum yang membahas tentang kepemilikan tanah yang ada di Indonesia ini. Oleh karena itu terbentuklah UU-PA, yang dimana salah satunya adalah bahwa kepemilikan atas tanah telah bisa dilakukan oleh masyarakat Indonesia mengenai tanah-tanahnya sebelumnya itu dengan melakukan beberapa peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Secara umum, sistem pendaftaran tanah dibagi menjadi dua sistem atau dua stelsel, yakni sistem publikasi positif dan sistem publikasi negatif. Yang membedakan kedua sistem ini adalah, di dalam sistem publikasi positif, segala bentuk bukti dan surat-surat yang dikeluarkan sifatnya adalah mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Sedangkan dalam sistem publikasi negatif, bukti dan surat-surat yang dikeluarkan sifatnya tidak mutlak dan klaim atas tanah masih dapat dibatalkan apabila gugatan tersebut dimenangkan di pengadilan. Baik sistem publikasi positif maupun sistem publikasi negatif, keduanya memiliki karakteristik masing-masing. Sistem publikasi positif memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, adanya kepastian hukum bagi pemegang sertifikat. 2. Adanya peranan aktif kadaster. Dan 3. Mekanisme penerbitan sertifikat dapat dengan mudah diketahui oleh publik. Adapun karakteristik sistem publikasi negatif yang pertama adalah adanya penyelidikan riwayat tanah sebelum penerbitan sertifikat. 2. Pihak lain dapat mengajukan keberatan. Dan 3. Hak atas tanah dapat digugat walaupun telah disertifikasikan.
Indonesia sendiri menggunakan sistem publikasi negatif bertendensi positif. Maksudnya, Indonesia menggabungkan dua karakteristik dari masing-masing stem cell menjadi satu, membentuk sebuah sistem. Hal ini dibuktikan dari pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Dalam pasal ini dinyatakan bahwa 1. Pendaftaran tanah menghasilkan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat, bukan alat bukti yang mutlak merupakan ciri stem cell negatif. 2. Sistem pendaftaran tanah menggunakan sistem pendaftaran hak, bukan akta, merupakan ciri stem cell positif. Ketiga, negara tidak menjamin kebenaran data fisik dan yuridis yang tercantum dalam sertifikat, merupakan ciri stem cell negatif. 4. Petugas pendaftaran tanah bersifat aktif meneliti kebenaran data fisik dan yuridis, itu merupakan ciri dari stem cell positif. Saya Widya Nabila Wahyuni, NIM 118230065. Saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah terbagi menjadi dua jenis, yaitu pendaftaran tanah sistematik dan pendaftaran tanah sporadik. Pendaftaran tanah sistematik merupakan pendaftaran tanah yang dilakukan secara massal oleh pemerintah, yang mana kegiatan ini dilakukan atas objek tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah. Sedangkan pendaftaran tanah sporadik merupakan pendaftaran tanah yang dilakukan secara individual. Perbedaan mendasar antara kedua jenis pendaftaran tanah ini yaitu terletak pada sistem pendaftarannya, yang mana sistem pendaftaran tanah sistematik dilakukan secara massal oleh pemerintah dan dibiayai oleh pemerintah, sedangkan pendaftaran tanah sporadik dilakukan secara individu dan dengan biaya pribadi. Selanjutnya yaitu proses pendaftaran tanah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tepatnya pada bab 2 pasal 12, proses pendaftaran tanah meliputi pengumpulan data dan pengolahan data fisik, pembuktian hak dan pembukuannya, penerbitan sertifikat, penyajian data fisik dan data yuridis, serta penyimpanan data umum dan dokumen. Nama saya Andi Prayogi, NIM 118230059. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penghapusan hak milik atas tanah dan kepemilikan tanah pasca bencana. Hak milik atas tanah dapat dihapus apabila a. Tanahnya jatuh pada negara dengan poin-poin sebagai berikut. 1. Karena pencabutan oleh negara. 2. Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya. 3. Karena ditelantarkan. 4. Karena ketentuan pasal 21 yaitu kehilangan kewarganegaraan, dan pasal 26 yaitu penghibahan, jual beli, dan wasiat dari pemilik tanah. Dan poin B yaitu adalah tanahnya musnah. Kemudian kepemilikan tanah pasca bencana. Kepemilikan tanah pasca bencana apabila 1. Pemilik dan ahli waris beragama Islam, maka tanah jatuh pada Baitul Mal. Kepemilikan tanah pasca bencana jatuh kepada seseorang atau ke Baitul Mal ditentukan melalui pengadilan. Apabila pemilik tanah atau ahli waris belum ditemukan, untuk sementara tanah akan jatuh kepada Baitul Mal dan akan diberikan waktu selama 25 tahun untuk sang pemilik tanah mengklaim tanahnya tersebut. Saya Diana Nurholijah, NIM 118230055. Di sini saya akan menjelaskan tentang sengketa lahan. Nah, timbulnya sengketa hukum itu berawal dari pengaduan sesuatu pihak berisi tentang keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanahnya, baik terhadap status tanah, prioritas, dan kepemilikannya, yang berharap agar diselesaikannya secara administrasi sesuai peraturan yang berlaku. Nah, sengketa lahan ini dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama itu ada faktor hukum. Faktor hukum itu ada tumpang tindih peraturan perundang-undangan dan tumpang tindih peradilan. Nah, yang kedua itu ada faktor non-hukum. Faktor non-hukum itu ada tumpang tindih
pengguna tanah. Nah, nilai ekonomi tanah tinggi, kesadaran masyarakat, dan guna tanah meningkat. Tanah berkurang sedangkan masyarakat itu bertambah, dan karena adanya faktor kemiskinan. Siti Aisyah, NIM 1182300013. Di sini saya akan menjelaskan tentang PRONA. PRONA merupakan singkatan dari Proyek Operasi Nasional Agraria. PRONA diatur pada Kemendagri nomor 189 tahun 1981. PRONA merupakan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara sistematik, di mana pendaftaran tanah untuk menjamin hak atas tanah yang dilakukan secara massal dan merupakan salah satu contoh pendaftaran tanah yang mendapatkan subsidi langsung dari pemerintah. Tujuan utama dari PRONA adalah memproses sertifikatan tanah secara massal sebagai perwujudan dari program catur tertib di bidang pertanahan yang pelaksanaannya dilaksanakan secara terpadu serta ditunjukkan bagi seluruh golongan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang berada di golongan ekonomi rendah. Selain itu, PRONA dilakukan untuk menyelesaikan secara tuntas permasalahan mengenai sengketa-sengketa di bidang pertanahan yang bersifat strategis. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami minta maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.